Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Pada pagi ini saya ingin menanggapi viralnya di Lombok tentang pernikahan. Begitu selesai akad nikah, sang suami kecewa meninggalkan istrinya karena istrinya dianggap pembohong. Akunya gadis ternyata sudah nikah 3 kali. Tapi ini sudah diselesaikan secara adat, uang maharnya dikembalikan. Lalu agar hal ini tidak terjadi pada kita, sebenarnya kalau kita mengikuti budaya, sebelum melakukan akad nikah itu kan ada yang namanya ta'aruf. Ta'aruf itu saling kenal mengenal. Kita tahu dulu siapa dia, latar belakangnya bagaimana, gadis atau janda, adatnya seperti apa. Kan mestinya observasi dulu. Saya dapat informasi kabarnya yang laki-laki itu kerja di luar negeri. Kan ada keluarga, ada sanak pemilik. Itulah kita jangan terlalu percaya dengan cewek media sosial atau cowok yang dikenal di medsos. Berikutnya kita perlu terjun langsung ke lapangan agar kita tidak kecewa. Kalau dalam budaya Melayu tuh ada yang namanya budaya merisi, ngintip-ngintip, nengok-nengok, dengar-dengar. Merisi namanya, merisi itu dengarkan. Ini kira-kira bagaimana calon istri saya? Ini kira-kira bagaimana calon suami saya? Kalau kita tidak bisa, itulah pentingnya melibatkan keluarga. Setelah fix semuanya, baru lamaran. Setelah lamaran, baru menikah. Kan banyak kejadian yang serupa apa yang terjadi di Lombok ini ya. Biasa itu di tempat lain pun juga banyak juga kejadian yang seperti itu. Perlukah sang wanita jujur atau laki-laki jujur bahwa dia sudah menikah atau sudah tidak perawan lagi? Oke, begini ya. Yang kira-kira bakal kebuka atau yang dibutuhkan istri atau yang dibutuhkan suami harus jujur. Tapi kalau suami kira-kira tak tahu atau tak bakal mempersoalkan itu, ndak usah dibuka. Karena menutup aib itu adalah bagian dari ajaran agama, baik aib orang lain maupun aib dirinya sendiri. Oke, kalau sang suami membutuhkan keperawanan, artinya wanita itu belum pernah dijima, apalagi belum pernah nikah, ya buka saja, Bang, aku sudah tidak gadis lagi. Bang, aku sudah janda 3 kali. Nggak apa-apa, nggak masalah. Buka aja, nanti tergantung dia mau apa tidak. Daripada kebuka setelah nikah, kan lebih masalah lagi. Tapi kalau kira-kira bakal nggak kebuka atau suami tak membutuhkan itu, nggak masalah. Yang penting tobat. Contoh, wanita ini sudah nggak perawan lagi, sudah berzina. Nah, perlukah dibuka kepada calon suami? Kalau kira-kira istri tidak perawan lagi ini, tidak ada yang tahu, hanya pernah sekali berzina, dan maaf, vagina istri masih tetap singset, tidak bau, tidak lost doll misalnya, kan suami nggak tahu, ya sudah tutup saja. Yang penting tobat, minta ampun kepada Allah. Tapi kalau misalnya wanita sudah tidak perawan lagi, maaf, kayak jandal 10 kali, anak 10, itu kan beda katanya antara gadis dengan janda. Khusus yang sudah menikah, pahamlah kalau bakal ketahuan, buka daripada nanti bermasalah. Ya intinya kalau memang akan mengganggu atau yang dibutuhkan suami, ya buka saja, jelaskan saja, jangan jadi pembohong. Kemudian kepada prianya, misalnya bisa menahan diri ya,
Jangan begitu selesai akad nikah langsung pergi. Saya sering kebetulan menghadapi klien seperti ini ya, karena kebetulan di kota Batam ini tempat saya tinggal, banyak sekali wanita nipu atau suami nipu. Ngakunya gadis, ternyata sudah nikah siri bolak-balik. Teman-teman pahamlah, kalau di Batam ini kan banyak RSS ya, rumah simpanan suami. Tahun ini disimpan manajernya, berikutnya simpanan AP-AP Singapura, berikutnya lagi simpanan Koh-Koh Medan, berikutnya lagi simpanan anggota DPR dari pulau-pulau. Di Batam dinyimpannya, jadi 10 tahun tuh atau 5 tahun bisa dijadi simpanan 8 kali, dan itu banyak nikah siri semua. Harapan saya kepada suatu saat kalau ada laki-laki ketemu wanita seperti itu, mbok yo jangan langsung dibuka aib di situ. Tutup saja, pura-pura bodoh ya, nanti silahkan menjadi suami istri, tahan dulu. Karena kadang-kadang begini, istri yang seperti itu dia akan sangat sayang dengan suami. Tahan saja, biarkan dia menjadi istri yang baik, tapi berikan catatan, kalau kira-kira dia tidak baik, silahkan lepas. Toh istri tak bisa melawan juga kan, karena dia punya aib yang ditutup-tutupi selama ini. Karena ketika sedang acara pesta langsung dihebohkan seperti itu, kasihan keluarganya. Lebih pada menjaga bagaimana aib persaudaraan itu tidak terbongkar habis, tidak di-blow up sehingga malu seluruh Indonesia bahkan dunia. Jadi lebih bagus diam-diam saja. Kalau sudah tahu ya, nanti selesaikan sambil jalan. Karena kamu sudah bohong, aku ceraikan kamu. Karena cerai tetap harus pengadilan kan. Kabarnya yang di Lombok ini kan sudah akad nikah, sudah ijab. Di buku nikah itu sudah ada, kan harus ke pengadilan juga. Berikutnya, para wanita, pastikan keperawananmu hanya diberikan kepada suami sahmu. Jangan diumbar sembarangan, termasuk jangan nikah siri, apalagi berzina. Seperti inilah kejadiannya. Malu kita seumur hidup. Ayo kita hati-hati. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan hal ini tidak terjadi pada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.